sekarang pertanyaannya, wahai teman-teman Wahabi, siapakah yang mengikuti Al-Quran? Siapakah yang mengikuti sunnah di antara ustadz-ustadz Anda itu, di antara Syekh Yazid Jawas dengan Imam Ibnu Baz? Siapakah yang mengikuti sunnah? Siapakah yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis? Silahkan dijawab. Gimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Orang yang meminta-minta datang kepada kita di permukaan bumi ini, kita beri, bukan kita curigai. Hati-hati. Nah, kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Belum tentu juga mereka adalah orang yang baik. Kita sudah mulai dididik oleh manusia sekarang untuk mencurigai orang yang datang meminta-minta, sementara Allah menyuruh kita memberi. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan. Manfaat, berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang gak sholat, yang gak puasa diberikan. Seperti yang antum belum pernah memberi peminta-minta di jalan itu 50.000? Pernah belum? Ya paling 10.000. Jangan diberikan. Kita beri. Jangan diberikan. Allah menyuruh kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati, dan juga seluruh subscriber Afandi Channel yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang kami hormati. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kemurahan rezeki, dan tentunya yang paling penting, semoga Allah senantiasa memberikan ma'unah pertolongannya kepada kita tetap dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang biasa kita dengar bahwa teman-teman Salafi Wahabi ini jika ada perbedaan dengan orang lain, maka mereka itu menuduh orang yang berbeda dengan mereka itu tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah Nabi. Kenapa saya akhir-akhir ini itu mengungkap perbedaan di antara ustadz-ustadz mereka, bahkan perbedaan antara ustadz mereka dengan syekh-syekh mereka itu. Tujuannya biar mereka itu paham bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah adab. Biar mereka itu paham bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah nikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi memang itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya perbedaan tersebut. Jadi orang yang berbeda dengan kita bukan berarti orang tersebut tidak punya landasan dalil, hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, baik, mari kita sekarang satu bukti lagi bahwa mereka itu terjadi perbedaan antara ustadz mereka dengan ustadz yang satunya lagi, bahkan antara ustadz mereka dengan syekh mereka yang ada di Arab Saudi, yaitu Syekh bin Baz, tentang masalah orang meminta-minta. Ustadz Yazid Jawas mengatakan tidak usah diberi, tidak boleh diberi, karena kita tidak tahu apakah orang tersebut itu pantas diberi, orang ini orang kaya atau gimana, orang itu sholat apa tidak. Kata Ustadz Yazid Jawas, intinya kata Ustadz Yazid Jawas, kita tidak boleh memberi orang itu, orang peminta-minta yang kita sendiri belum tahu bagaimana keadaan orang tersebut. Sementara Ustadz yang satunya lagi memperbolehkan. Nah, bagaimana sekarang pendapat Ibnu Baz? Ibnu Baz ini adalah ulama rujukan orang-orang Wahabi ya, karena banyak orang-orang Wahabi itu, ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini katanya berguru terhadap Ibnu Baz. Baik, mari kita kaji bersama, bahas bersama fatwa Ibnu Baz, yaitu ketika ditanya tentang hukum memberi terhadap orang yang meminta-minta. Untuk teman-teman Aswaja dan juga teman-teman Wahabi semuanya ya, ini adalah fatwanya Ibnu Baz ketika ditanya tentang memberi orang atau memberi para peminta-minta itu. Kita dengarkan fatwa beliau, ini ada rekamannya juga. احترت كثيرا في من يتسولون هل أعطيهم أم أمنعهم أفيدونا جزاكم الله خيرا. Penanya ini katanya bingung, jika ada peminta-minta apakah akan diberi atau tidak. Mohon jawabannya Syekh, jazakumullah khairan. Baik, mari kita dengarkan jawaban beliau. السنة إعطاء المتسول، السنة أن تعطي المتسول
إلا أن تعلم أنه كذاب وأنه غني لا تعطيه بل انصحه. Yang sunnah, kata Syekh, kata Imam Ibnu Baz, memberi peminta-minta tersebut. Jadi yang sunnah, kita harus memberi setiap orang yang meminta-minta, kecuali kita tahu bahwa dia meminta-minta itu adalah pembohong, dusta, dan dia itu adalah kaya sebenarnya. La tu'tihi, maka jangan diberi orang tersebut. Tetapi kita harus menasehati. Katakan kepadanya, wa qul lahu ittaqillah. Ini tidak boleh, itu kata Ibnu Baz. قل اتق الله لا يجوز له. أما إذا كنت تعرف أنه فقير أو تجهل حاله لا تعرف حاله فالسنة أن تعطيه لقول الله عز وجل في وصف المؤمنين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Nah, selanjutnya, amma idza kunta ta'rifu annahu fakir, apabila kamu itu tahu bahwa dia memang fakir, atau kamu tidak tahu keadaannya orang tersebut fakir atau kaya, kita tidak tahu keadaannya. Kalau kita tidak tahu, ini poinnya ya, kita tidak tahu apakah orang yang meminta-minta itu adalah kaya atau fakir atau bagaimana keadaannya, pokoknya kita tidak tahu. Kata Ibnu Baz, fas-sunnatu an tu'tiyahu. Yang sunnah kita memberi kalau kita tidak tahu keadaannya. Kenapa? Karena memang ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyifati sifat-sifat orang mukmin. Ini baca sendiri hadisnya, ini baca sendiri ayatnya, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, itu surat Ad-Dzariyat ayat 19 dan di ayat lain. Nah, kata Ibnu Baz, fas-sunnatu an tu'tiyas sa'il. Yang sunnah kita itu memberi orang yang meminta dan berbuat baik kepadanya selama kita, ingat, madum tala ta'rifu anhu annahu kadzab, selama kita tidak tahu bahwa orang tersebut adalah pembohong atau kita tidak tahu bahwa dia adalah orang yang kaya, maka kita harus memberi. Jadi kesimpulannya, jika kita tidak tahu apakah itu orang kaya, orang miskin, atau pokoknya tidak tahu haluhu, keadaan orang itu yang sebenarnya kita tidak tahu, maka yang sunnah kata Ibnu Baz adalah memberi peminta tersebut. Jadi demikian ya. Jadi Ibnu Baz ini mengatakan poinnya yang kita bahas adalah orang yang tidak kita ketahui haliahnya. Kita tidak tahu apakah itu orang kaya atau bagaimana, pokoknya tidak tahu kita. Maka kita tetap sunnah kata Ibnu Baz untuk memberi. Ini berbeda dengan siapa itu? Dengan Ustadz Yazid Jawas. Nah, sekarang pertanyaannya, wahai teman-teman Wahabi, siapakah yang mengikuti Al-Quran? Siapakah yang mengikuti sunnah di antara Ustadz Anda itu? Di antara Syekh Yazid Jawas dengan Imam Ibnu Baz, siapakah yang mengikuti sunnah? Siapakah yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis? Silahkan dijawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.